Hey guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi di sini dengan aku Maflahatul Syafira dari kelas 2M Manajemen SDM. Di sini kita akan bahas-bahas mengenai materi manajemen inovatif TM 12. Jangan lupa ditonton video sampai habis. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu harus memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusianya untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya sumber daya manusia yang unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia untuk lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integrasi tinggi. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gaspers 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu sumber daya manusia yang terkait dengan proses pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat dukungannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia, dan menarik sebanyak mungkin sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Investasi pendidikan untuk sumber daya manusia yang unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Karena human capital yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai akan dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dan target yang ditetapkan. Namun, jika human capital diabaikan, maka perusahaan dapat mengalami dampak buruk seperti penurunan produktivitas, kualitas, dan kinerja. Variabel penting sumber daya manusia. Variabel penting dalam sumber daya manusia adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut, menurut Combs 2003, dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Membangun human capital management bukanlah proses yang cepat dan mudah. Selain proses perencanaan yang panjang, hasilnya pun tidak bisa dirasakan dalam waktu yang singkat. Dalam prosesnya, banyak manajemen yang gagal karena kesulitan untuk menetapkan tujuan dari penerapan manajemen ini. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya, maka untuk memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Oleh karena itu, dapat dilakukan dengan cara penekanan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, kualitas spiritual, yang meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, yaitu kualitas masyarakat dan bangsa, termasuk kesetiakawanan, sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Dan yang terakhir yaitu kualitas karya, yang meliputi yang pertama yaitu ada faktor pribadi atau kecerdasan,
pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Dalam organisasi seperti situasi, kerja, dan kepemimpinan. Dan yang terakhir, faktor luar organisasi, seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia. Dari pandangan di atas, ditegaskan sumber daya manusia yang diperlukan Indonesia adalah orang-orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Di Indonesia sendiri, konsep human capital tampak semakin banyak diterapkan di berbagai lapisan organisasi. Hal ini berkaitan dengan misi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja agar bisa bersaing dengan dunia internasional, juga sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. Sekian dulu pemaparan materi dari aku. Thanks for watching. See you next video, guys.